Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini kita akan belajar, setelah melewati masa ujian tengah semester kemarin, kita akan belajar hal yang baru, yang simple, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, tapi akan kita temui kembali di pemrograman berorientasi objek. Nah, apa itu? Jawabannya adalah array. Nah, array seperti yang sudah kalian ketahui bahwa dia itu adalah set of data yang tersimpan dalam satu variabel saja, sehingga dia bisa memudahkan pemrograman kita, lebih praktis, lebih efisien juga. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, selain array, ada juga yang namanya array list. Nanti kita akan bahas apa itu array di pemrograman berorientasi objeknya, di Java-nya, dan apa itu array list-nya. Nah, kita masuk di pengertian bagaimana array itu. Yang pertama, array adalah objek yang menyimpan beberapa variabel dengan tipe data yang sama atau homogen. Jadi kalau misalkan array-nya itu integer, maka datanya itu harus bilangan bulat semua. Tapi kalau misalkan double atau bilangan desimal, maka dia itu harus berisi double semua, tidak boleh campur kalau misalkan array di dalam Java. Nah, selanjutnya nah ini cirinya, diakses dengan indeks. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari dua hal ini, ciri-ciri tentang array di bahasa pemrograman yang sebelumnya, entah di C, di Python, atau di PHP. Nah, kita masuk di inisiasi. Inisiasi itu istilahnya kayak bagaimana caranya untuk memulai array. Itu dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah inisiasi secara otomatis, di mana data langsung dimasukkan ya, tanpa mengabaikan, tanpa memperdulikan ya, indeksnya akan seperti apa. Jadi di sini ada 4, 7, 20, 4, 4, 1. Nah, di sini otomatis yang 4 ini indeksnya 0, 71, 22, 3, dan 4 ya. Urutannya jangan lupa kalau misalkan array itu selalu dimulai dari 0, betul ya. Nah, selanjutnya inisialisasi manual. Nah, menggunakan inisialisasi manual bukan berarti dia itu lebih tidak praktis ketimbang otomatisnya gitu ya. Tapi ini tergantung dari situasinya saja. Nah, kalau misalkan di inisialisasi manual itu kita memasukkan indeks yang kita inginkan langsung ya. Misalkan di sini ada 0, indeks ke 0, diisi datanya 4,8. Tentunya yang selanjutnya ada 1, 2,6. Bisa juga kita langsung loncat dari 0, kita isi datanya 3 dan 4. Nggak harus urut ya kalau misalkan manual. Tapi kalau misalkan di otomatis, dia itu akan langsung urut dari 0 sampai dengan data yang terakhir. Nah, asal kalian tahu dari ciri-ciri yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini kalian bisa lihat bahwa datanya itu akan dijadikan satu variabel atau satu wadah. Yang di sini masuk di dalam myArr ya. Yang kedua di sini juga sama, dimasukkan ke dalam myArr. Dan yang kedua cirinya ada kaitannya juga di sini, yaitu sama-sama menggunakan indeks ya. Kalau misalkan manual lebih kelihatan, di sini ada 0 dan 1. Seperti itu. Nah, kita masuk di contoh array dengan tipe data yang lain. Kalau misalkan tadi kita sudah membahas yaitu untuk tipe data yang bilangan atau angka. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk tipe data yang char ya atau string seperti itu. Nah, di sini char akan menjadi set of character ya. Jadi ini SASTRO. Maka di sini datanya akan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 data yang dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 5. Jangan lupa kalau misalkan array itu selalu dimulai dari 0. Seperti itu. Dan cara ngeprintnya juga simple, sama sistem out_println, langsung dipanggil dengan variabelnya. Nanti otomatis akan keluar. Kalian bisa coba langsung di NetBeans kalian atau menggunakan Visual Studio Code atau mungkin bahasa text editor yang lainnya. Nah, selanjutnya contoh array dengan tipe data string. Yang di sini
Bedanya char ya atau karakter dengan string adalah satu tanda petik ini, satu paket datanya. Dia itu kalau misalkan char itu hanya satu huruf saja. Tapi kalau misalkan string, dia itu bisa untuk satu kata ya. Satu kata itu artinya lebih dari satu huruf, begitu. Nah, dia juga sama-sama bisa cara pemanggilannya dengan seperti ini. Maka kalau misalkan saya panggil name indeks ke 0, yang keluar adalah nama Mega. Tapi kalau misalkan di sini saya tempatkan nama indeks ke 0, maka yang keluar bukan Sastro, tapi yang keluar adalah huruf S. Seperti itu. Nah, kita lanjut di array multidimensi ya. Kalau misalkan array multidimensi itu seperti yang pernah kalian pelajari, yaitu adalah kalau misalkan array satu dimensinya seperti ini, bentuknya multidimensi itu adalah seperti ini ya. Dia itu bisa satu dimensi dan dia itu bisa dua dimensi atau lebih dari itu. Kalau misalkan yang kita pelajari sebelumnya dia itu hanya satu dimensi saja seperti ini, maka dia itu bisa untuk dua dimensi. Dua dimensi artinya apa? Untuk teman-teman yang lupa, dia itu punya paket data yang lain itu ya. Atau dia itu bisa kita gabungkan dengan indeks atau key gitu. Nah, di sini. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 6 7 8. Di sini seperti bentuknya seperti matriks atau vektor ya. Nah, di sini dia dengan bentuknya seperti ini, maka contoh array yang ada di sini adalah dua dimensi. Nah, selanjutnya kita masuk di array of object. Nah, yang kita pelajari tadi array biasa, ya, array yang sudah pernah kita gunakan untuk semua bahasa pemrograman, entah untuk pemrograman web atau mungkin untuk pemrograman server atau yang lainnya. Nah, sekarang di pemrograman berorientasi objek, tentunya array ini ada kaitannya dengan pembuatan objek itu sendiri. Nah, di sini ada salah satu penerapan untuk membuat objek dari kelas mahasiswa. Di sini kita set, sudah ada konstruktornya, yaitu untuk set nama, ada Sapro, Luika, Andi, Kosasi, Kapiuk, dan sampai dengan nama-nama yang lainnya. Kalau misalkan kalian lihat, di sini ada sesuatu hal yang tidak efisien. Kalau misalkan mahasiswanya ada seperti ini, ada 5, maka akan terlihat simpel. Tapi kalau misalkan datanya atau mahasiswanya ada lebih dari 100, atau kalau misalkan di universitas itu akan ada ribuan, maka akan tidak praktis cara pengkodingannya, tidak secara otomatisasi. Ini istilahnya masih dengan manual. Nah, untuk mengeluarkan datanya, kalau misalkan kita setnya seperti ini tanpa menggunakan array, maka kita harus melakukan yang seperti ini juga. Seperti itu ya. Nah, ada juga cara yang lebih praktis ketimbang cara yang ada di sini, yaitu menggunakan array. Nah, di sini saya berikan salah satu contoh untuk penerapan array untuk mencetak atau menyimpan data objek. Yang ada di sini ada konstruktor ya, get nama, alamat, umur, sama dengan set umur. Nah, di sini saya buat yang berbeda konstruktornya, yaitu dia itu bisa menerima nama, alamat, dan umur. Nah, di sini untuk kelas mainnya ya, atau objek mainnya, saya buat dia bisa menyimpan 5 data. Nah, artinya apa? 5 data ini saya set 0, 1, 2, 3, dan 4. Tentunya di sini saya bisa menggunakan looping untuk menginput datanya ya. Tapi untuk memperjelas saja, untuk menunjukkan bahwa array itu harus menggunakan indeks atau tidak menggunakan indeks pun tidak apa-apa, maka saya bisa men-setnya seperti ini gitu ya. Dan untuk menampilkannya itu bisa dengan lebih mudah kalau misalkan dengan array ya, kita cukup memasukkan loopingan saja untuk sistem outprintln-nya ya. Di sini kita sudah set indeks 0 sampai dengan loopingan keempat ya. Lalu ditampilkan dengan metode get nama dari kelas data kelas ya. Jadi ini sesuatu hal yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan simple, yaitu penggunaan array. Tapi di pemrograman berorientasi Java, kita bisa menggunakan array ini untuk penggunaan yang lebih simple lagi, untuk penggunaan yang lebih efisien lagi, sehingga pemrograman kita atau aplikasi yang kita buat lebih simple. Seperti itu. Nah,
Ini hasilnya juga sama, tidak akan ada perubahan kalau misalkan tidak menggunakan array. Bahkan menggunakan array pun hasilnya juga sama. Nah, kita lanjut lagi setelah kita sudah membahas array di pemrograman berorientasi objek untuk membuat objeknya. Sekarang kita masuk di array list ya. Nah, di array list ini ciri-cirinya adalah merupakan kelas turunan dari list. Intinya ya, ini ada pengertian di sini. Intinya array list itu adalah array yang tidak menggunakan tipe data yang sama gitu ya. Dia itu ukuran listnya juga bisa dinamis growable. Kalau misalnya array itu kita sebelumnya array itu harus kita set datanya akan ada berapa, tapi kalau misalkan list itu kita bisa bebas ya, tanpa kita ngeset dulu, datanya itu akan langsung menyesuaikan jumlahnya seperti itu. Nah, salah satu bagian dari generic programming Java apa itu? Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dia itu dengan pembentukan satu variabel, metode atau kelas, dia bisa untuk semua jenis tipe data. Kalau misalkan sebelumnya array untuk integer atau string saja, atau char atau untuk apapun, tapi kalau misalkan kita menggunakan array list, dia itu bisa untuk semua tipe data ya. Nah, metode pada array list. Dia itu pada array list, dia mempunyai beberapa perintah ya. Istilahnya kalau misalkan di bahasa pemrograman yang sebelumnya, dia itu seperti library ya. Ini ada clone, ada contents ya, get ya. Kalian bisa membacanya sendiri, nanti bisa memahami dengan di post ya. Ininya bisa seperti ini, dia bisa menambahkan, hapus, mengembalikan, remove ya. Dan dia itu lebih praktis ya, kalau menurut saya, tapi tergantung dengan penggunaannya sendiri. Nah, bagaimana penerapannya? Misalkan di sini ada salah satu contoh codingan untuk release ya. Di sini release all new release. Jadi dia itu nanti akan bentuknya seperti kelas ya. Objek yang tercipta dari kelas. Nah, di sini ada ukuran awalnya. Kita bisa mengetahui dengan all.size ya. Lalu di sini untuk codingan datanya, dan nanti codingan ini bisa dijelaskan dengan seperti ini ya. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kalian ingin menggunakan array list, kalian harus import java util.arraylist dulu. Dia itu seperti library. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakannya, kita harus menggunakan library-nya. Saat kita menggunakan library, artinya kita tuh harus memanggil sehingga di codingan kita atau di project kita atau di aplikasi kita bisa menggunakan array list seperti itu. Nah, di sini ada perintah-perintahnya yang sudah saya jelaskan dengan ini ya, dengan petunjuknya. Ini untuk tambah elemen pada array list. Elemen itu maksudnya datanya ya. Nah, di sini untuk tampilkan array list ya, yaitu simple saja. Menggunakan all nanti akan langsung keluar semua. Remove ya, hapus elemen dari array list yang terdiri dari datanya itu F. All remove 2 dari indeks yang kedua, 0, 1, 2, berarti yang ketiga ya. Nah, ini kalau misalnya dijalankan akan isinya itu seperti ini. Tuh. Nah, kita sudah selesai untuk penerapan array dan array list-nya. Sampai dengan nanti kita akan menerapkannya ke dalam bentuk objek yang kita gunakan untuk aplikasi kita. Semoga teman-teman bisa paham, semoga teman-teman bisa membayangkan bagaimana nanti penerapannya pada pemrograman berorientasi objek, sehingga codingan kita akan lebih simpel lagi. Oh iya, pemrograman berorientasi objek itu tidak hanya untuk Java, tapi di bahasa pemrograman yang lainnya juga menggunakannya. Jadi kalian kalau misalkan belajar ini sekali, itu bisa manfaatnya berkali-kali, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.